Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Bajak Pesawat Koreza. Kali ini gue akan bahas latihan soal tentang aset tidak berwujud, yang mana ini merupakan soal UAS ya di Pakistan untuk tahun 2019-2020. Nah, oke, kita akan bahas di sini. Kita lihat ya. Pada 30 Juni 2018, perusahaan soto USA ternama PT YPAS mengakuisisi soto saingannya PT Tasemi. PT YPAS menjaga citra soto, menghimpun resep-resep Nusantara ke semua lini bisnisnya. Data keuangan saat akuisisi adalah sebagai berikut. Kemudian PT YPAS berupaya menjalankan praktek investasi yang sehat, mendepresiasi atau mengamortisasi asetnya dan melakukan uji impairment jika terjadi indikasi bisnis lesu atau arus kas menurun. Kemudian, namun akhir 2019 berdiri usaha-usaha soto secara tak terkendali di sekitaran akibat persaingan tajam. Nilai buku dari identifiable asset dari PT Tasemi menurun 20% dari book value 30 Juni 2019. Pada Desember 2019, nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual dan nilai guna aset adalah sebagai berikut. Jadi kita diminta buat perhitungan akuisisi dan jurnalnya, buat perhitungan amortisasi dan jurnalnya, buat perhitungan impairment aset tidak berwujud dan jurnalnya. Oke, yang pertama. Pada saat akuisisi, pada saat PT YPAS akuisisi PT Tasemi, kita lihat di sini. Nah, berarti di sini kita harus mencatat pembelian ini dengan menggunakan fair value-nya ya guys ya. Berarti kita coba hitung di sini nilai asetnya adalah ya net asset sama dengan 40 tambah 375.500. Ini total adalah 288.500 dikurangi dengan liabilities-nya 110.000 ya. Berarti gini. Sehingga net asetnya adalah 178.500. Nah, di sini dia belinya seharga 278.500. Harga beli 278.500 sehingga di sini ada goodwill ya. Goodwill-nya adalah 100.000. Oke, kemudian jurnalnya. Nah, kita buat jurnalnya. Nah, jurnalnya itu adalah berarti debitnya adalah cash and receivable. Kemudian ada inventory, ada PPE, trademark, franchise, other asset. Nah, ini di debit 40.000, 35.500, 90.000 gitu ya, sesuai dengan nilai wajarnya. Dan 85.000. Terus kemudian di kreditnya ada liabilities-nya 110.000. Nah, di sini berarti sisanya adalah cash-nya adalah 278.500. Nah, berarti ini kan selisih ya, sisanya masuk ke goodwill. Sini ada goodwill 100.000. Nah, ini catatan goodwill-nya seperti ini ya, guys. Nah, ini yang pertama. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu buat perhitungan amortisasi dan jurnalnya di akhir 2018 dan 2019. Di tahun 2018 belum ada indikasi impairment. Nah, kalau kita lihat di sini yang dilakukan amortisasi itu hanya ini ya, franchise saja ya. Franchise di amortisasi nih guys. Berarti nah di 2018 berarti kita mengamortisasi franchise, jurnalnya adalah amortization expense pada franchise atau pada accumulated amortization atau pada franchise juga boleh. Nah, senilai, karena di sini kan baru dibeli Juni 2018, berarti ini setengah tahun aja kan, berarti kan ini kan 25.000, 10 tahun 2.500, berarti bagi 2 yaitu 1.000, berarti 25.000 dibagi 10 dibagi 2 ya, berarti 2.500, 1.250.
Nah, kemudian di 2019, di Desember 2019, berarti jurnalnya adalah amortization expense pada accumulated amortization penuh ya, setahun penuh. Berarti 2.500. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kita akan buat perhitungan impairment-nya. Nah, dan jurnalnya. Nah, kalau kita lihat di sini net asetnya 205.000 fair value-nya. Ini ya. Ini NRV-nya, fair value min cost to sell, ini adalah value in use. Berarti yang dipakai apa? Yang dipakai adalah ini ya, yang value in use-nya 208.000 net asetnya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat ya, di sini dijelaskan bahwa akibat persaingan tajam, nilai buku identifiable asset, nilai bukunya mereka itu turun 20%. Tadinya kan nilai buku dia adalah berapa tadi? Tadinya nilai buku dia adalah oh ya, kita hitung dulu nilai bukunya. Coba kita hitung dulu nilai bukunya. Nilai buku. Berarti di sini ada cash and receivable 40.000, inventory 30, 150, kemudian 160, 180, 260. 260.000 dikurangi 110.000, berarti 260.000 min 110.000 ya. Ini di awal ya, ini senilai 160.000 berarti. Nah, kemudian dibilang turun nih. Turun 20%. Nah, ketika dia turun 20% berarti 150.000 dikurangi dengan 20% dari 10.000 berarti 30.000 ya. Nah, sehingga nilai buku yang baru, nilai buku di tahun tanggal 31 Desember 2019 itu adalah 120.000. Nah, ini adalah nilai buku selain dari goodwill ya, karena di sini goodwillnya belum ada. Nah, goodwillnya tadi kita punya goodwill kan. Goodwill kita adalah 100.000. Nah, berarti nilai buku kita adalah 220.000. Nah, kalau kita bandingkan di sini ternyata value in atau recoverable amount kita adalah 208.000. Artinya dia turun dari 220.000 menjadi 208.000 ya. Nah, turun ini adalah turun 12.000. Nah, ketika dia turun 12.000 guys, itu nanti dia langsung dia mengurangi jurnal goodwill. Langsung mengurangi goodwill dulu jurnalnya. Sampai goodwillnya habis baru mengurangi aset yang lainnya ya. Seperti itu ya kalau untuk ini seperti cash generating units. Nah, berarti jurnalnya adalah yang pertama loss on impairment senilai 12.000. Kreditnya adalah goodwill. Ya, goodwill dulu 12.000. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jurnal yang pertama. Nah, terus kalau kita lihat di sini, nilai trademark sama franchise kita juga turun. Nah, di sini trademark kita kan nilainya adalah 13.000 ya, tadi kita catat 13.000. Ya, ternyata trademark kita sekarang nilainya adalah recoverable amount-nya berarti 11.500 kan. Nah, berarti kita jurnalnya gimana? Dari 13.000 ke 11.500, berarti ada loss on impairment pada trademark senilai 1.500. Ya, turun ya dari tadinya 13.000 menjadi 11.500. Kemudian untuk franchise, nah di sini meskipun kalau kita lihat di sini franchise ya, franchise tadi kalau kita lihat di sini kan harusnya kita pakai ini dong ya, karena yang lebih gede adalah fair value min cost to sell kan, atau pakai NRV. Tapi kan enggak, karena tadi sebenarnya angka 19.500 franchise ini
itu kan sudah tergabung di dalam net asset yang ada di atas kan. Kita pakai value in use, maka ya udah di sini kita pakainya bukan ya di sini kita ya meskipun tadi ya harusnya kan kita pakai 20.000 ini ya kan, tetapi karena tadi di value in use kita di cash generating unitnya kita udah pakai value in use nya 208.000. Nah berarti yang kita pakai adalah nilai value in use ya, seharusnya seperti itu. Nah tetapi ini jangan lupa guys, kan memang seharusnya seperti itu ya, tetapi nah kalau kita lihat di sini net asset yang dia turun sampai 208.000 tadi itu adalah net asset untuk cash generating units. Nah yang mana cash generating units tadi itu sudah kita gunakan untuk mengimpairmentkan goodwill. Nah berarti untuk franchise maka dia karena ini nilainya berbeda ya nilainya dia ada impairment sendiri untuk franchise, maka untuk franchise ini kita menggunakan impairment yang tersendiri, sehingga recoverable amount-nya itu kita hitung ya udah tidak mengikuti value in use yang mana net asset tadi sudah kita hitung, tidak, tetapi kita menggunakan recoverable amount-nya franchise sendiri. Di sini 20.000 dan 19.500, berarti recoverable amount yang kita pakai adalah yang 20.000 ya, sehingga dia turun dari tadinya berapa? Franchise kita tadinya adalah 25.000 ya, kemudian sudah diamortisasi 2 kali ya, 25.000 dikurangi 2.500 itu 22,5 dikurangi 1.250, berarti sekarang impairment kita nilainya adalah 21.250. Nah sekarang berarti turun jadi 20.000. Nah berarti di sini impairmentnya adalah 1.250. Nah berarti kita buat jurnalnya gimana? Loss on impairment 1.250 pada franchise 1.250. Nah gini ya. Oke, kira-kira gitu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.